Halo Sobat Kritis, pernahkah kalian bertanya, apa sih bedanya menulis karya ilmiah dengan artikel populer? Dan bagaimana keduanya bisa berkontribusi pada pemahaman kita? Bersama saya Novia Salfitria Starasmidani dari Program Studi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 170162403. Hari ini kita akan mengupas tuntas esensi menulis ilmiah dari bab 7 dan sekilas tentang menulis artikel populer dari bab 8. Buku Berpikir Kritis dalam Bahasa Indonesia karya Dr. Saifur Rahman, M.Hum, MSI. Mari kita susun pemahaman kita. Kita mulai dari bab 7, menulis ilmiah. Karya tulis ilmiah itu pada dasarnya adalah produk dari sebuah gagasan yang disajikan dengan kaidah-kaidah ilmiah. Jadi, intinya itu bukan cuma tulisan, tapi gagasan di baliknya. Seperti pada kutipan di atas, intinya bukanlah tulisan, tetapi gagasan. Tulisan dalam buku, majalah, koran, atau jeridan ini bisa dibakar atau bisa hilang. Namun gagasan ini tidak punah. Dan ini ada di halaman 60. Karya ilmiah punya kaidah penulisan yang ketat. Nah, beberapa di antaranya ini meliputi yang pertama, penggunaan tanda bacaan tepat. Misalnya, tanda kutip. Tanda kutip ini kan biasa digunakan untuk istilah atau kalimat dari pendapat orang lain. Lalu yang kedua, pemilihan kata diksi yang denotatif atau sesuai arti kamus. Yang ketiga, penggunaan kata-kata baku seperti praktik, bukan praktek. Kalimat yang efektif langsung pada gagasan utama dan faktual. Setiap paragraf ini memuat satu pokok gagasan dan saling mendukung tema besar karangan. Dan yang terpenting, karya tulis ilmiah ini haruslah ditulis dengan teknik atau kaidah penulisan tertentu. Ini juga bisa kita temukan di halaman 60. Dari mana sumber karya ilmiah? Umumnya dari laporan penelitian, kajian referensi atau studi mendahulu terhadap buku atau teori, atau refleksi subjektif pengalaman pribadi peneliti yang dianalisis ilmiah. Media publikasinya itu juga khas, seperti jurnal ilmiah, pertemuan ilmiah seperti seminar, kuliah umum, atau pidato ilmu. Dan ini tertera di halaman 61-62. Penting juga, etika tertinggi kaum ilmuwan bukan uang tetapi kebenaran. Itu adalah kutipan penting di halaman 60. Sekarang mari kita intip bab 8. Menulis artikel populer. Berbeda dengan karya ilmiah yang spesifik untuk akademisi, artikel populer ini bertujuan untuk menyajikan gagasan dengan cara yang lebih sederhana dan mudah dicerna banyak orang. Meskipun terlihat lebih ringan, penulisan artikel ini baik tetap membutuhkan disiplin dan konsistensi. Dan ini selaras dengan contoh inspiratif yang disampaikan dalam bab ini. Melalui kisah Jean Paul Sartre, saya menulis 1 jam di pagi hari dan 1 jam di malam hari. Jelasnya. Hanya itulah yang dilakukan Sartre. Ini pada kutipan bab 8 di halaman 79. Kutipan ini menunjukkan bahwa konsistensi dan disiplin diri adalah kunci utama untuk menghasilkan karya. Bahkan karya besar sekalipun, artikel populer juga menekankan kejelasan langsung pada pokok bahasan dan biasanya tidak serumit tata tulis ilmiah. Intinya itu bagaimana kita bisa menyampaikan pesan penting dengan cara yang menarik dan mudah dipahami halayak luas. Baik karya ilmiah maupun artikel populer, keduanya ini sama-sama alat untuk menyebarkan gagasan. Pemilihan jenis tulisan ini tergantung pada tujuan dan target pembaca kita. Yang terpenting, setiap tulisan kita harus bisa menyusun dan mengidentifikasi pemahaman kita agar bermanfaat bagi orang lain. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.